Lihat ada. ini kelompoknya, live aja udah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai hasil laporan kami mengenai analisis minat belajar mahasiswa pada mata kuliah geometri ruang pada materi kerucut dalam kondisi pandemi COVID-19. Langsung saja, pembahasan abstrak akan dijelaskan oleh Siti Maria Maulija. Kepada Siti Maria Maulija dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang abstrak kami, yaitu pandemi COVID-19 telah mengganggu proses pembelajaran secara konvensional. Belajar dilaksanakan secara daring. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis minat belajar mahasiswa pada materi kerucut mata kuliah geometri ruang dalam kondisi pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah teman-teman yang kuliah di universitas lain yang merupakan jurusan pendidikan matematika, dan teman-teman satu universitas dan satu jurusan, yaitu jurusan pendidikan matematika UINSU. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini berupa angket yang dibuat melalui Google Form. Hasil dari penelitian ini adalah pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat besar terhadap minat belajar mahasiswa. Peneliti banyak membagikan link dari angket tersebut melalui aplikasi WhatsApp, namun hasil yang merespon sangat sedikit. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa minat mahasiswa dalam belajar kerucut pada mata kuliah geometri pada masa pandemi COVID-19 sangatlah rendah. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siti Maryam atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan mengenai... Lanjut, Maryam. Mengenai landasan teori akan dijelaskan oleh Epa Lutfia. Kepada Epa Lutfia, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. A. Minat belajar. Minat pada dasarnya adalah timbulnya keinginan dan kemauan seseorang yang menyatu sehingga gigih dan semangat melakukan sesuatu. Rasa lebih suka akan dan ketertarikan akan direspon oleh pikiran seseorang untuk melakukan aktivitas sesuai jenis kesukaan tanpa adanya pengaruh atau paksaan karena dilandasi kesenangan. Suatu minat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya. Siswa yang memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat terhadap sesuatu dipelajari dan memengaruhi belajar selanjutnya serta memengaruhi permintaan minat-minat baru. Jadi minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan menyokong belajar selanjutnya. Bawah lagi, Maryam. Seiring dengan pengalaman belajar yang menimbulkan kebahagiaan, minat anak akan terus tumbuh. Apabila anak memperoleh keterikatan kepada kegiatan-kegiatan dari pelajaran yang dialaminya, ia akan merasa senang. Oleh karena itu, minat terhadap mata pelajaran harus ditimbulkan di dalam diri anak, sehingga anak terdorong untuk mempelajari berbagai ilmu yang ada di kurikulum sekolah. Minat seperti yang dipahami dan dipakai oleh orang selama ini dapat memengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang studi tertentu. B. Kerucut. Kerucut adalah suatu bangun ruang yang merupakan suatu limas beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Rumus kerucut: luas selimut sama dengan PRS, luas alas sama dengan PR kuadrat, luas permukaan PR R tambah S. Bawah lagi, volume kerucut sepertiga PR kuadrat kali T. Sifat-sifat kerucut antara lain ialah alasnya berbentuk lingkaran, kerucut memiliki sisi lengkung sebagai selimut kerucut, kerucut memiliki titik puncak, dan kerucut memiliki tinggi yang merupakan jarak titik puncak ke bidang alas. Unsur-unsur kerucut yang pertama ialah daerah lingkaran L merupakan alas kerucut, yang kedua juring ABC merupakan selimut kerucut,
3. Titik A merupakan titik puncak kerucut. 4. R merupakan jari-jari kerucut. 5. R merupakan tinggi kerucut. 6. Panjang busur BC sama dengan keliling lingkungan dengan jari-jari R. G, AB, dan AC disebut garis kerucut. Yang terakhir ialah AB sama dengan AC sama dengan S, di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Yang C ialah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan wabah virus yang dapat menular ke siapa saja dan telah menyebar luas ke berbagai negara. Untuk itu dampaknya sangat besar di berbagai negara dan berbagai aspek. Salah satu contoh negara dan aspek yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini adalah Indonesia, khususnya di aspek pendidikan. Bahwa akibat dari pandemi COVID-19 ini, menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Salah satunya dengan adanya pembatasan interaksi. Kementerian Pendidikan di Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah tatap muka dan menggantinya dengan sistem belajar dalam jaringan atau biasa disebut dengan daring. Tentunya terjadi berbagai masalah yang dihadapi oleh para guru maupun siswa ataupun mahasiswa, mengingat matangnya kesiapan baik pemerintah maupun masyarakat dalam menerapkan kebijakan tersebut. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Eva Lutfia yang telah menjelaskan materinya mengenai selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian, di mana penelitian ini termaksud ke dalam penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan ialah studi pustaka dan survei. Penelitian ini diperoleh dengan bantuan sumber bacaan baik, berupa buku-buku, sumber bacaan, dan lainnya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Survei dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada teman sejawat secara online menggunakan Google Form. Responden diberi pertanyaan seputar materi kerucut yang telah dipelajari, sehingga responden dapat memberikan feedback dalam mengisi pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari penelitian yang kami lakukan dengan menggunakan survei online ini, terhadap mahasiswa, peneliti membuat angket untuk mengetahui seberapa paham mahasiswa ini mengenai materi kerucut. Responden yang menanggapi angket yang telah kami berikan rata-rata adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selanjutnya, kami memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda ketahui mengenai kerucut ini? Dan yang kedua, sebutkan benda apa saja yang Anda lihat dalam bentuk kerucut. Yang ketiga, apakah Anda berpikir untuk mencari tinggi dari sebuah benda yang berbentuk kerucut? Yang keempat, pernahkah Anda mencari luas permukaan kerucut? Yang kelima, pertanyaan untuk mencari volume kerucut. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar 1 ini, di mana dari gambar yang kami tampilkan ini dapat kita lihat bahwa responden dapat menjawab apa yang mereka ketahui mengenai kerucut ini. Mereka menjawab dengan berbagai jawaban, seperti kerucut ini adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kemudian kita lihat pada gambar kedua ini, yang pertanyaannya, sebutkan apa yang pernah Anda lihat yang seperti bentuk kerucut. Ada 9 tanggapan di sini. Bahwa responden mengetahui benda apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang mereka lihat dalam bentuk kerucut. Misalnya saja topi ulang tahun, pot es krim, nasi tumpeng, dan lain-lain. Selanjutnya, pada gambar ketiga, kita lihat pada diagram dapat kita ketahui bahwa minat mahasiswa dalam mencari tinggi dari sebuah benda yang berbentuk kerucut itu ada 55,6% mahasiswa lebih memilih tidak mencari tinggi. 4,4% mahasiswa berpikir untuk mencari tinggi dari benda tersebut.
Pada gambar keempat, dapat kita ketahui bahwa 100% responden pernah mencari luas permukaan kerucut. Kemudian yang terakhir, pada gambar kelima ini yang merupakan kami membuat soal, bahwa dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa responden dapat menjawab soal yang kami berikan. Ada yang menjawab secara rinci dan ada juga yang menjawab tanpa menampilkan cara-caranya. Demikian hasil dan pembahasan dari saya. Kemudian kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Siti Maryam. Kepada Siti Maryam dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini kesimpulannya adalah minat belajar mahasiswa pada mata kuliah geometri ruang pada materi kerucut dalam kondisi pandemi ini. Dari diagram dapat kita lihat bahwa responden dapat menjawab apa yang mereka ketahui tentang kerucut. Kemudian responden mengetahui apa saja benda dalam kehidupan sehari-hari yang mereka lihat dalam bentuk kerucut. Dan minat mahasiswa yang mencari tinggi dari seluruh benda berbentuk kerucut ada 55,6% dan 55,6% mahasiswa lebih memilih tidak untuk mencarinya. Dan 44,4% mahasiswa berpikir untuk mencari tinggi dari benda tersebut. Responden juga 100% pernah mencari luas permukaan kerucut. Saran kami adalah semoga analisis minat belajar pada mata kuliah geometri ruang pada materi kerucut ini dapat membantu kita lebih memahami lagi mengenai materi kerucut ini, khususnya bagi kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah laporan hasil analisis kami. Ada kesalahan dan kekurangan kami, mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.